pada waktu itu Terus kondisinya. salawat yang dibaca oleh umumnya orang Islam itu gimana bang? Sedangkan salawat itu diajarkan Nabi kan ya? Bang. Itulah. Horor. Taruh dulu bajumu itu, taruh dulu pemahamanmu gitu loh. Pemahaman Jadi itu tidak mantrawi. usang. Jadi memang orang Indonesia itu memang sukanya buka kebanyakan dulu. umat Muslim begitu bang kan? Enggak lebang kalau Belum, kayak Jauh. seperti itu bang. Belum saya. Kalau saya Kalau memang seperti itu bang, posisinya kita mengikuti semua Gini, Cuk. mayoritas, Cuk. maka pada saat kita itu Yang mungkin saya- Hah? Lihat Cuk, gini Cuk. Yang saya permasalahkan bukan masalah tentang Solo tadi, tapi dia terus? membawa ulama, terus dia membenarkan dirinya menyalahkan ulama. Itu yang saya salahkan dari tadi. Ya, dia kan apa? Omongannya tuh merasa otomatis dirinya yang benar gitu. Ya kalau itu kan bukan ini lagi, bukan apa namanya, Iya. bukan argumentasinya Kalau yang masalah kita nilai, perlu mau tetapi mungkin perintah. apa namanya karakternya mungkin yang lebih dikomentari, bukan argumentasinya kayaknya. Mungkin kita kurang suka dengan cara bahasanya, bisa jadi Dia nggak atau mau karakternya. Tetapi gua tahu yang dimaksud adalah gua nggak sepakat loh kalau ini diartikan rahmat gitu loh. Gua paham itu gitu loh. Tapi gue lebih sepakat memaknai sholat itu ada keterhubungan atau konektivitas gitu loh, bukan rahman gitu loh. Puasa itu Sholawat itu kan Kemarin agama. kita ngebahas connected ya Bang Rizal ya, connected tentang Itu. sholat Bang Rizal. Ini Bang Rizal, bukan kata rahman itu nggak ada dalam Quran banyak gitu loh. Itu rahman rohim itu asal katanya sama tuh. Kemudian wama arsal apa nama wama arsalnaka illa rahmatan. Nah itu pertanyaannya. Kenapa dia diartikan rahmat? Itu makanya kalau kita mengkritisi ini gitu dianggap kita ini kualat gitu Bang Rizal gitu loh. Kita nggak boleh itu mengkritiki ulama atau para penterjemah itu kayak mengkritiki nabi gitu. Itu penyakitnya kalau di Indonesia. kita harum seolah-olah masuk neraka jahanam kalau mengkritiki ini gitu loh. ya enggak juga bang, ini kan apa namanya? Kalau memang nggak juga, yuk kita diskusikan gitu loh. Nah, ya ini kan diskusikan mana yang lebih cocok kan begitu kan. Oh ya, kalau saya lebih cocok adalah keterhubungan atau konektivitas antara Allah, malaikat kepada nabinya, termasuk orang beriman itu diperintah untuk terhubung. Nah, cara umat muslim sekarang Cara baca sholawat itu gimana kepada Nabi? kalau saya, abang pribadi saya, kalau abang tanya saya tidak memakai mantra itu lagi. Itu mantra bagi saya. Itu kan diajarin Nabi. Iya. Nabi yang mengajarkan Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika ada sahabat bertanya, lalu bagaimana cara baca sholawat? Nabi jawab Allahumma sholli Kalau ala. saya, abang memanai itu bukan sekedar lafaz bang, tapi saya memanainya itu adalah maknawiyah, bukan lafzi gitu loh. Kalau abang silakan aja mau meritualkan mantra itu. Kalau saya pribadi enggak. Lebih kacau. Cau minta waktunya Cau. Bang Muharrar, Iya. gini loh. Kan di situ ada redaksinya Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusholluna ala nabi, bersolawat atas nabi gitu kan. Di arti kemenaknya begitu kan. Allah bersolawat gitu. Apa coba? Dia itu entitas tertinggi bersolawat kepada makhluk yang hina gitu loh. Iku ai birrohmah kan itu begitu tafsirannya bang. Memberikan Allah itu memberi rahmah. Kalau dari kita itu mendoa. Allahu Akbar, sudah dijelaskan Bang Muharrar, rahmah itu ada pendapatnya para ulama bang. Pendapatnya para ulama itu begitu, bukan saya gitu loh. Lah, gini loh bang, kalau kita Manusia kan membedah disuruh daripada berpikir kata, juga. coba kita membedah daripada grammar kata, gitu loh. Pengetahuan kita dudukkan pada kosakatanya. Jujur gitu kan, sholat itu rahmat atau bukan? Atau rahmat punya akar kata sendiri? Gini lah bang, kan apa ya, seperti dalam Al-Quran, kitab di mana Al-Quran, zalikal kitab wa Al-Quran kan begitu kan. Jadi saya yakin Bang Maror ini pasti memaknai juga kitabul mubin, imamul mubin, umul kitab pasti lauhul mahfuz, betul nggak? Yang telah tercatat di lauhul mahfuz. Enggak, di dalam Al-Quran itu zalikal kitab, siapa yang dimasukkan Al-Quran? Zalikal kitab la raiba fi kan begitu. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, Al-Quran gitu tafsirannya kan. Ini memang sedikit rancu Pikachu, tapi saudaraku sepaham dengan Pikachu. Karena Allah beserta malaikatnya. Seandainya Allah sendiri, mungkin kata merahmati itu bisa berlaku. Tetapi bersama malaikatnya.
Makanya mungkin ada makna lain yang bisa kita jadikan di situ. Karena kalau Allah sendiri Itu merahmati bukan boleh. bersama, Bang. Bukan bersama. Itu wawunya Wow, tidak bersamaan, Bang. Dan Wow itu kan Allah dan malaikatnya itu bukan bersama, itu bukan dan wawunya dan wawu atop. wa itu setara dan selevel Dia kalau dalam tidak konteks bahasa Arab bersamaan, kan. gitu, Bang. Coba Pikachu menjelaskan kata wow itu dalam konteks bahasa Arab apakah selevel atau tidak? Tadi dia menerjemahkan langsung meliterlek bahwa Allah itu juga sholat. Nah, Iya kita ini sholat, kan Bang. sholat. Gini Bang Rizal. Gini. Jadi kita kenapa langsung menolak? Kenapa? Ini jujur ya kalian. Jujur siapapun itu. Pada saat kita mendengar sholat, pasti sholat yang nunggang-nungging itu. Makanya kita langsung nggak terima tuh, mental langsung di kepala kita. Benar. Wah, kok Tuhan sholat sih gitu kan? Benar. Pasti kayak gitu tuh. Pasti begitu. Di kepala kita kan. Itu otomatis tuh. Gue tahu itu heuristik kalau dalam psikologi namanya. Prototip kita itu sudah ada dalam kepala. Sholat pokoknya nunggang-nungging. Lah kalau Allah dikatakan sholat berarti nunggang-nungging. Oh, gue nggak terima ini. Pasti kayak gitu kan penolakannya. Ya betul. Tetapi kita tidak lagi mengekspektasikan yang itu gitu loh. Tapi kita lagi membedah grammar bahasa. Sholat itu apa artinya kan itu keterhubungan konektivitas. Maka persepsi kita harus sesuaikan. Oh berarti Allah ini terhubung dengan nabinya. Apa yang mustahil gitu loh. Dengan cara apa? Ya menurunkan wahyunya tadi. Itu. Makanya Cao, tadi kan saya udah bilang, kita itu tidak bisa menafsir, tidak bisa menjelaskan tanpa kita tahu makna dari arti atau peralihan kata dari bahasa Arab ke Indonesia gitu loh. Sebelum ditafsirkan itu kita harus Itu gue paham kok apa namanya penolakan itu kenapa ya, karena ekspektasi di kepala kita kan yang nunggit itu ya kita nggak terima gitu kan, kok Allah nunggit gitu loh. Wajar gue nggak menyalahkan itu gitu. nungging tuh, tapi bergerak Iya. seperti rukunnya. Mm-mm. Bang. Iya. Rijal, Ya, aku saya- pahami dulu Bang Rijal. Internetku nggak jelas nih kayaknya. Kalau konektivitas saya setuju sih. Saya setuju kalau konektivitas terjadi Apa yang memberatkan coba kira-kira kalau Allah itu terhubung dengan nabinya? Apa yang memberatkan kita? Nggak ada, Kira-kira. Jauh. Cuma ini Nah, kata iya. dia kan Allah itu sholat. Nah, lu sepakat apa enggak tuh sama Andi tadi? Cuma itu Nah, doang. sepakat. Iya, Sepakat. sepakat. Allah Iya, tadi langsung merujuk ke sana dia cu, tanpa penjelasan. Iya, karena ini tuh kan- sholat itu diartikan gini. Tanpa penjelasan. Karena sholat itu Orang diartikan Nabi keterhubungan, Kacung ini kan enak. konektivitas. Heeh. Ya. Dari di awal sudah saya bedah, sholat itu keterhubungan. Innallah apa wa arsal apa cak? Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka Bukan. ila rahmatan lil alamin. ini kan contohnya aqimis shalat li zikri. Nah, Bukan wa ma sholatlah arsalnaka kamu untuk jauh. mengingat. Inna sholat. Mengingat itu berarti Ini loh. Oh, ini salah kata nahi fasal mungkar maksudnya. Inna sholata, sesungguhnya sholat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau diartikan kegerakan, emang iya kita setiap menit mau bergerak nungging yang nggak jelas itu, nggak mungkin lah. Gitu loh. Coba gini Bang. Coba baca semua itu ya ayat Al-Ahzab tadi itu, baca semua dari awal sampai akhir. Coba. Ya, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah itu wasallimu taslima. Kan itu ada atopnya wasallimu taslima. Lah iya, itu apa wasalin di situ Awal juga apa namanya? taslim. Taslim itu kan selamat kan, mendoakan selamat untuk Nabi kan. Taslim itu kan. Allah. Salim itu. Gini amat ya orang tua. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Kira-kira gini Bang, kira-kira kalau Allah sudah terhubung, terkonektif dengan nabinya atau siapapun itu orang-orang Kan soleh, itu kan kira-kira ada ketersambungan Bang, perintah Allah kepada orang mukmin itu bersahabat dan bertaslim kepada gini. Jadi penalaran ini Bang. Ya ayyuhalladzina amanu shollu, kan ada perintah tuh. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu kan, dan para sahabat yang lainnya itu mereka keterhubungan dengan Nabi, akrab gitu kan, berjuang bersama Nabi. Kira-kira orang semacam ini itu bakal selamat atau celaka? Orang yang terhubung dengan Nabi selalu setiap hari ini. Logikanya. Selamat kan? Ya sudah.
wasallimu taslima. Kan kata perintah untuk apa mendoakan selamat gitu maksudnya. Bukan doa, ya Allah bang. Kalau doa itu ada Jadi selesai sebenarnya ini itu pertanyaan dari itu doa ya doa gitu loh. Ada kata yang lebih pas doa doa ya doa kata doa gitu loh. Kalau doa wasallimu taslima itu seperti apa menurut sampean itu? lah itu kan soal besar diri gitu loh bang. Taslim. Terus artikan mulai dari awal. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alal wa sallimu taslima. Sebenarnya bang, bukan disalim itu, tetapi konteks poin pertanyaannya adalah kata solu tadi itu yang diperdebatkan bang. Iya kan itu ada keterkaitannya. Wawunya kan waw atau perintah juga dari Ya Allah, bukan saya nggak paham. Saya ini 271 tahun mondok bang. Bang Kacau, solawat itu apa katanya bang? Nggak jadi nanya saya ini, padahal udah selesai. Sholat yusolli. Sholat yusolli solawat. Ayo coba. Terus watasimu itu mau dimaknai apa itu? Dan besar ada ilah. Itu bang apa yang besar ditunduk gitu loh patuh. Ini, kalau dalam sholat itu diartikan keterhubungan, oke, berarti sholat tunggang tunggik ini tanpa sholat pun kita tetap keterhubungan karena kita sudah mengaku sebagai muslim dengan membacakan syahadat. Gua jelaskan yang bang. Nanti Jadi- di belakang saja itu Iya. ini Pak Haji, masalahnya akan Karena gini Pak Rizal, karena nanti ini nggak cukup satu ayat ini untuk ininya nanti ke Nggak ini cukup, apa namanya nggak cukup. fa'buduni wa aqimis sholata li zikri ke sana. Nanti ini membuka rahasia kalau kita memaparkan tentang zikir Oke. Cuk, buka aja lah rahasianya, Cuk. ditakutkan gini loh Pak Haji, Kita, Cuk. Waktu gua nggak ditakutkan cukup. adanya kesalahpahaman dari beberapa orang yang belum mengerti gitu loh Pak Haji. Ditakutkannya Tadi dulu, aja udah Mon. ada kesalahpahaman, dinaik aja udah Ini kan salah paham. antara yang suka nungging-nungging kata agama kan Ada nungging-nungging Mon, ya. kesalahpahaman kan sebelum dijelaskan. Udah, Cel. Orang yang tidak pernah nungging-nungging gitu loh. Sekarang gini, Yaudah, gua ganti orang yang kasih suka ilustrasi. nungging-nungging, udah Cok. Ya, gua Jadi ini kan ada dua ini gitu, dua ini gitu loh. Jadi satu ada yang nungging-nungging, satu yang enggak gitu loh. Nah, yang nungging-nungging ini pengennya nungging-nungging terus gitu loh. Yang enggak ya enggak gitu loh. Jadi nggak bisa sinkron, nggak connected jadinya ilmunya gitu loh. Tapi kalau ilmunya ini bisa connected gitu loh. Ini kayak bahwa tidak ada yang tahu bagaimana sholat Nabi. Kan kita disuruh mengikut sholatlah kamu seperti sholat Nabi. Ya, itu yang benar. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kan ada contohnya. Infonya, Iya sih. Gini, Contohnya kan suruh ruku sama sujud kan. Gua bisa mengatakan sholatlah 5 waktu itu. Gini Bang Rizal, gua bisa Karena ini ada rahasia cu dalam misalnya pas siang ya, pas siang duhur itu ada rahasia di situ. Pas Main kita kokan ini sujud pun itu saya ada bisa. rahasia. ini semua Ya, dan- ngomong gimana? gini. Gua akan jelasin, mungkin gua memberi bentuk analogi walaupun tidak mendetailnya. Jadi gini, ini logikanya ya. Bang Rizal punya anak. Mungkin gua juga pernah sampaikan waktu itu, tapi gua lupa lah. Katakanlah anak Bang Rizal masih sekolah SMP. Ya kan, ini gua beberapa kali sering sampaikan. Bang Rizal mengingatkan anak, nak kamu sekolah yang benar, jangan nakal, jangan ngerokok, gitu kan, seperti jangan bandel seperti itu. Kalau anak ini betul-betul cinta, sayang, hormat, segan, sungkan, takut kepada Bang Rizal sebagai orang tua, maka anak Bang Rizal dia di sekolah gitu tidak akan pernah ngerokok walaupun dia ditawari oleh teman-temannya gratis di kantin, maupun dia dimanapun nongkrongnya tidak akan pernah ngerokok karena dia selalu mengingat pesan Bang Rizal. Walaupun bahkan sekalipun di rumahnya lagi sendirian, Bang Rizal sama istri nggak ada, itu kan peluang besar tuh bagi dia kan ngerokok kan sendirian di rumah, nggak ketahuan kan seharusnya. Tetapi karena dia sangat hormat, sangat segan, cinta, sayang kepada Bang Rizal sebagai orang tuanya, maka dia tetap akan menerapkan apa yang dikatakan Bang Rizal. Saya nggak ngerokok seperti itu, konsisten ya, atau di bahasa Islam disebut istiqomah nanti itu arahnya itu loh. Maka begitupun kalau kita ingat kepada Allah gitu kan, apa menjadi perintah, apa menjadi larangan. Nah, saya tadi kan contoh yang larangan tuh, anggap misalnya berzina, maka
Orang tidak akan pernah berzina, orang tidak akan pernah mencuri, orang tidak akan pernah korupsi gitu kan, orang tidak akan pernah membegal gitu, orang tidak akan pernah memperkaos, orang tidak akan pernah menipu. Bila dia seperti anak Bani Israil tadi, itu analoginya. Dia di mana tempat, apapun kondisinya gitu kan, baik senang, susah, panas, hujan, malam, siang, dia selalu ingat dengan larangan itu, termasuk juga perintahnya. Apa perintahnya gitu loh, perintahnya sholat gitu secara syar'i, kemudian puasa gitu kan, kemudian zakat, kemudian haji, kemudian infak, kemudian berbakti kepada orang tua, jangan culas gitu kan, berbuat adil dan seterusnya lah Bang Ijal itu. Maka kalau orang seperti ini ingat terhubung dengan Tuhannya, mustahil dia akan berbuat maksiat. Siapa contohnya? Nabinya. Itu yang selalu zikrullah dia, itulah makna zikir. Mustahil bagi orang semacam ini akan bermaksiat gitu loh, karena konektif gitu loh, selalu terhubung. Dia konektif. Nah, berarti tentang yang nunggang-nungging ini gimana ini? Dari antara apa namanya Bang Izz, Sudah saya bilang di awal. Sebelum kita sholat itu kan di fikih itu kan ada dua, ada nama lugotat secara bahasa itu memang apa doa tadi ya, as-sholat Typing kok hilang ya? semua menjalani semua perintahnya, termasuk sholat menungging tadi. Kalau itu gue ada dua pendapatnya Kang. Ada yang dari takbir hingga salam, Hilang suara gue ya? mengikuti rukun itu nunggang nungging. Ada yang bilang doa. Hilang suaranya. itu secara bahasa, tapi secara istilah Ada Bang Bekacau, Jadi- ada Bang Emang Bekacau. gangguan tuh dari dekat di Cau. Ini saja apa tappingan nggak ada di saya ini. Iya, di gua juga nggak ada nih. Tapi kan nggak ada gitu loh. Mungkin longkar dulu Bang Rijal, baru naik lagi Bang Rijal. Iya, berarti udah Lagi orang. kelamaan ini Kang Reja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak teks Ada pesan baru. Oh, udah ada. Ada ya teks? Baru tapi kan sudah ada. Ada. Udah ada kan? Udah, Alhamdulillah. Berarti Oke lah, kesimpulannya sholatnya gimana nih? dikeliling Ya, ayyuhalladzina amanu. Malu ini tentang sholat. Ya, kesimpulannya gimana nih? Saya boleh tanya nggak ke Ya, Bang Bekacau ini? Gimana kesimpulannya ini? Belum menurut selesai berarti. perintah yang ditegakkan lah. Menurut usulul fikih, sholat itu dari toharo dulu dimulai, membersihkan hati dan tubuh, dan lalu melaksanakan yang mulai dari takbir hingga salam. Gitu. Jadi kalau di Jadi keterhubungan itu ya langkah maupun apa, kenalillahi ta'ala. Sebelum abang bertanya sama orang atau sebelum abang Tapi mau mencari ilmu, mau menimba ilmu, saya abang harusnya suaranya tanggalkan dulu. resek ya. Iya. Kayak ini ngomong, tapi suaranya Gini resek. Saya udah Kang Rijal. Sebelum kalian atau sebelum kita lah, sebelum kita itu belajar, sebelum kita mau diskusi gitu kan, Aman. kita tanggalkan dulu apa pemahaman kita. Ya, headset 15.000 kayak gitu tuh. Saya tanya nggak ke Bang Agamon? Udah ditarik-tarik sama kucing. Apa lanon. Ada suara Apa saya? lanon? Ada suara ada Kang Lanun. Lanjut Kang. Bang Agamon, berarti sholawat itu akar kata dengan solo ya? Ini siapa sih yang ngucapin jaringan gua atau ini Sholat. TikToknya yang hang ya? Kok suaranya Bentar, kayak ini Bang makan Bekacau. Betawi meledak gitu loh. Akar kata sholat. Gak ada Pikachu. Ini aman ini Pikachu. Oh, jadi gini ya, kesimpulannya sholat itu dari kata solu ya. Jadi sholat, sholawat. Jadi sholawat itu bentuk jamak ya. Akar kata sholat. Sholat apa solu? Sholat. Solu kali, ganti aja solu ah. Ya sudahlah. Terserah Pak Ciwong lah. Nah, Iya, dulu belum ada begini loh. titiknya sholat. Belum Kan dulu nggak ada baris-barisnya ya, tetap ya, solu sama sholat sama. Kalau nggak ada Tuh. barisnya. Tuh, solu sama sholat sama. Agamon dibilangin nggak percaya Agamon nih. Ini gua Ya sudah. Jangan nanya sama saya gitu loh. Kecuali ada Tamar Buto. Ini kan sama-sama hal. Nah, Sama. ada juga nih Solu sama pemaknaan dari ulama lain nih ya. Pemaknaan ulama lain solu itu dimaknai sujud, tunduk, patuh, taat gitu.
tadi kan terhubung nih sholah nih. Nah, ulama lain yang mengatakan solu itu dimaknai sujud tunduk patuh taat tuh. Gimana nih? Nah, suruh ke sini Pak Jiwong. Ulamanya yang mengatakan sujud tunduk suruh ke sini, biasa jebokin itu muka. Itu iya, ulamanya siapa ini ulamanya namanya? lagi ngomong, Jelas Kak harus. Gamon. Ulamanya lagi Jelas. ngomong ini. Apa hanya Wah, Oke, mau Pak sebutin Jiwong. saya, gue bener dulu. Oke, Pak Jiwong. Ini nih, kadang kita kan harus jelas. Coba ini Sholat dibedah itu adalah sholat tuh. Ada sujud. satu lagi Bentar dulu Pak Jiwong. Pak Jiwong ayat bentar Surah dulu 62, Bang. Pak ayat. Jiwong mengatakan sholat itu 9 adalah itu. sujud, syukur. Ini mendapatkan pemahaman Aku dari baca mana dulu Pak dikit, Jiwong? Apakah dari bahasa Bismillahirrahmanirrahim. atau dari mana? Ya ayyuhalladzina amanu ina nudiya lis Ini saya sama dengan Profesor Chan. Solu itu Di sini ada seru. yang dikatakan nungging-nungging itu sesuai dengan Al-Quran. Di Al-Quran Ada sholatnya nggak sih? Bang Rizal, Dengar dulu. kayaknya delay Bang Rizal. Ida kuntum ila Iya, sholat. gangguan. Delay, gangguan ini, delay. Kan begitu Delay lah. ini. Ketika mau Ini kayaknya gara-gara sholat, maka gara-gara bahas sholat kayaknya ini. Ini delay nih. itu jelas merujuk pada sholat yang Saya turun dulu, dilakukan saya oleh turun dulu. orang Islam. Delay ini. Bukan hanya ingat lah. Saya setuju kalau memang sholat itu ketersambungan, tapi itu secara maknawi. Begitu. Tapi sholat yang sebenarnya itu sholat yang dilakukan oleh umumnya orang Islam ini sesuai dengan Al-Quran. Inna sholata kanat alal mu'minin kitabam mawquta. Jelas itu sholat itu ada waktu-waktu yang tertentu. Iya. Nah, Itu idza kuntum diperintahkan ila siapa? sholati. Masa kalau ingat kepada Allah, hanya ingat kepada Allah dikatakan sholat, masa harus wudhu dulu kan tidak? Sedangkan Al-Quran mengatakan idza kuntum ila sholati fausilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, kan begitu. Itu merujuk pada sholat yang umumnya oleh orang Islam dilakukan, bukan hanya ingat begitu. Suara lu nggak ada, Cow. Ngerepet suara lu, Cow. Bukan hanya ingat saja. Saya setuju. Ingat itu juga dikatakan sholat, tapi secara bahasa. Jaringan gua masih ini. Sambungan begitu. Aduh. Agak jelas putus suaranya. Lanjut dulu Pak Rizal, jaringan gua putus. Iya, ini jaringannya memang sinyalnya jelek, emang sinyal jelek. Itu kacau. Coba turun dulu bang, nanti tanya lagi bang. Kayaknya delay nih gangguan. Delay enggak? Kayaknya dari hostnya delay gitu loh. Enggak, Karena udah lama. Sinyal juga jelek sinyal. Tadi sudah dijelaskan. Kayaknya belum Kalau sudah connected mengingat, pasti kita Ya, biasa patuh lah. dan tunduk kan? Hostnya Kalau sudah Bang Kaya mengingat ya. baru respon si ini. bukan hostnya itu pesawatnya Lion. Jadi kalau delay nggak usah delay suaranya juga Oh iya delay. suaranya putus. Enggak kan masalah mulai Kaya baru respon si Masa kalau Mubarok. hanya ingat dikatakan sholat harus ada waktunya. Begitu, Momon. kan? Kan Oke, nggak masuk. Bang. Ingat kepada Allah hanya ada waktunya kan tidak. Itu jelas merujuk pada sholat. Tapi herannya mau Muharram lancar loh. Bang Mubarok, Pak Mubarok, saya tanya, Muharor. di mana diperintahkan dalam Al-Qur'an sholat lima waktu di mana Bang Mubarok? Nah, terus inna sholata kanat alal mu'mini kitaban. Ada waktunya. Iya, kita mau diberi waktu. Masa kalau Ya, ingat di kepada mana? Allah diberi waktu kan nggak mungkin. Masa kalau ingat kepada Allah disuruh wudhu dulu kan tidak kan? Oke, saya jawab. Wudhu di situ, makanya wudhunya di situ tidak pernah diperintahkan wudhu menggunakan air seperti apa, nggak pernah ada. Basuhlah mukamu. wujuhakum. Basuhlah wajahmu. Wa aidikum, Saya tangan paham. kedua tanganmu, wa arjulakum dan kakimu kan begitu. Ilal ka'bain. Iya, Itu kan jelas kan. Itu yang diwajibkan. Saya paham. Ada nggak? Betul, Ada nggak betul. dikatakan menggunakan air seperti ini, menggunakan air seperti itu, air itu tidak boleh? Ada nggak? Itu sahabat mencontoh Nabi cara wudhu seperti itu. Allahu Akbar. Ini mau bedah Al-Quran atau kalian itu mau lompat-lompat ke Berarti sampean ini tidak percaya hadis begitu kan? Oke, saya tanya, hadis itu ditulis kapan?
Inilah bang, hadis itu adalah Jangan dulu ini loh. Sekarang saya tanya sama Pak Mubarok, hadis itu ditulis beberapa tahun, bukan ditulis, dikumpulkan beberapa ratus tahun Rasulullah wafat berapa? Inilah bang, hadis itu adalah perbuatan Nabi, perkataan Nabi. 200, oke. Jawabannya 200. Masalahnya apa? Jelas itu makanya itu pada waktu itu sahabat melihat Nabi, cara Nabi sholat seperti itu. Kemudian dari sahabat Buktinya apa? Sahabat melihat Nabi. Ada sanad, ada. Gimana ini? Berarti abang tidak percaya hadis. Sulit kalau tidak percaya hadis. Sedangkan Nabi itu laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Di dalam diri Rasul itu ada contoh yang terbaik. Jadi sahabat itu menyontoh Nabi. Bagaimana kehidupan Nabi selama 23 tahun itu. Begitu. Pertanyaan saya, apa buktinya yang dikumpulkan oleh orang-orang setelah 200 tahun Rasulullah wafat itu perkataannya sampai atau itu benar-benar perkataan Nabi? Apa buktinya? Sanad, bersanad. Nah, sana ada ketersambungan bang dari sahabat ini ke ini ke ini. Makanya bukti ketersambungannya, bukti sanadnya itu apa? Aduh, sanad pada zaman Nabi lahir ada yang dohib, ada yang ada mutawatir Nabi loh. Allahu Akbar. Saya tahu sanad, ketersambungan atau keterhubungannya atau sampainya. Ya betul. Buktinya itu apa? Kemudian kalau tidak percaya hadis, lalu Gini bagaimana untuk kamu. mempraktikkan Al-Quran? Buktinya dia ada pada zaman Nabi, bercerita bersama begitu. Itu Bukan hanya satu. Jadi ada kriteria tertentu yang meriwayatkan hadis itu ada berapa orang. Misalnya ada 25 orang. Itu dijamin bahwa 25 orang itu tidak mungkin salah semua, maka dikatakan mutawatir. Yang menjamin siapa? Repot kalau tidak percaya hadis bang. Makanya begini itu juga agama dalam hadis bang. Gini loh bang, kalau Al-Quran yang mengatakan hadis itu ngikutin gitu. Kalau hadis itu salah, nggak beda dengan Al-Quran, hadis itu tinggalkan. Kalau hadis itu salah, maka yang diambil Al-Quran. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, ya harus Al-Quran yang diambil. Betul. Makanya ada hadis doi. Ya itu korelasinya gitu loh. Ada yang doi pada Nah mutawatir. ini yang aku tadi mau bilang sama Pikachu sama Agamon. Bu Haror, ada satu ayat Al-Quran dalam surah 62 ayat 9, di situ ada yang ngajak tentang sholat Jumat. Nah itu yang mau aku bahas tadi tuh. Kok ada seruan sholat Jumat gitu, tinggalkanlah jual beli. Dia di sholat Jumat pas awal zikrillah itu. Kan begitu kan. Jadi caranya itu mengikuti Nabi. Tidak mungkin bisa. Itu Al-Quran loh yang ngomong, bukan hadis, itu Al-Quran. Iya. Maksudnya, Bang Kaya, gimana tuh? Pertanyaan saya Bang Kaya, perintah sholat, ajakan sholat Jumat itu untuk orang Muslim atau untuk laki-laki saja? Semuanya. Di sini Untuk orang beriman, untuk orang beriman, apa untuk laki-laki saja? Semua. Lalu kenapa perempuan tidak diperbolehkan sama ulama? Bukan nggak tahu kalau itu. Bukan tidak. Nah makanya hadis ini, makanya saya komplain hadis ini tidak diperbolehkan. Boleh-boleh saja orang perempuan melaksanakan sholat Jumat itu juga tidak menimbulkan fitnah. Bisa saja begitu. Di Indonesia saja itu kebanyakan tidak, tapi di negara lain wanita ikut salat Jumat, saudaraku Agamon. Di Mekah saja salat Jumat banyak. Ini ke sholat Jumat Ada sebagian ada sholat Jumat. Nah ini abang-abang. Gak usah Jangan loncat-loncat dulu. Gak usah di luar negeri, di Indonesia pun saya pernah kok mengimami makmumnya itu wanita ada. Di Tanah Karu saya pernah itu jadi imam khutbah di sana. Jadi ini kesimpulannya Orang udah loncat-loncat kok udah sampai ke sholat Jumat ini gimana? Enggak bukan loncat-loncat. Korelasinya kan masalah Masalahnya itu bilang sholat itu hanya kan ada perintah di situ untuk sholat gitu loh.
Ada hubungannya. Di situ ada perintah untuk sholat Jumat gitu loh, Mon. Poinnya itu. Yang bilang nungging-nungging kata dirimu tuh. Oke, saya jawab. Kenapa di situ perintahnya sholat Jumat dan itu untuk orang beriman? Memang itu diperintahkan kepada orang laki-laki dan orang perempuan berkumpul atau terhubung di hari Jumat supaya apa? Bisa membahas tentang taktik perang, bisa membahas Dari mana itu? Bukan itu dari mana? Tuh, di situ keterangannya jual tinggal ada jual beli. Ya, buat bicara ya, buat itu aja lah. Buat diskusi gitu ya, bukan buat sholat berarti. Namun contoh kasus saudaraku Tabe, janganlah berkata kepada orang tua. Kalau menurut prinsip agama tidak boleh berkata berarti boleh ditempeleng. Artinya saja yang tidak boleh begitu penafsirannya saja tidak boleh, apalagi yang di atasnya. Itu memaknai suatu ayat harus pakai akal sedikit. Begitu saudaraku Tabe. Oke, korelasinya sholat itu gerakan itu dari mana? Itu mencontohnya. Gimana? Mencontohnya. Bang Maharo, coba dirimu ada ayat yang suruh ruku sama suruh sujud, surah berapa itu? Kan Di dalam ada itu. Al-Quran memang tidak ada, Pak. Tapi Nabi itu yang memberi contoh Dalam isi dari Al-Quran itu Al-Quran itu. ada. Makanya di dalam Al-Quran kul in kuntum tuhibbuna Allah Diam dulu lah, Bang. Biar Bang Muhammad disuruh begitu jelas arah kemana. begitu. Iya, nggak perlu ribut-ribut lah kita. Kita kan sama-sama muslim ini membedah. Biarin aja. Abang Anu ini tidak ada apa namanya. Ini gara-gara kolektifnya kurang connect Bang Laksana. Jadi gara-gara terhubung internetnya tuh semua kan mana kan. gitu dia kok internetnya itu. Gara-gara itu Bang. Iya, mungkin. Al-Baqarah yang Miskomunikasi. Al-Baqarah yang 43 saudaraku. Kadang aku ngomong belum kedengaran ke situ kan. Iya, betul. Ya, makanya satu-satu lah ngomongnya ya. Satu-satu biar enak. Kayak tadi itu kan enak. Tadi Bung Kaya mempertanyakan kaum Maroki ini tuh ada di Al-Baqarah ayat 43. Ya betul, Ma'rufin. Itu ya. Berarti ada kan, ada salah satu konteks dalam sholat yang ada dalam Quran. Warka'u ma'rakiin. Jadi rukulah bersama orang yang ruku. Maksud Bapak, sholat itu hanyalah ruku dan sujud, begitu. Tidak ada duduk di antara dua sujud. Baik, aku begini aja analoginya. Gini ya guru-guru semua. Saya ambil kesimpulan. Gini, yang pertama Allah itu sholat ya, solu. Jadi terhubung maksudnya. Jadi apakah kita bisa mengira-ngira keterhubungan Allah ini sama dengan makhluknya? Ini kita kaji apa dulu lah tasawuf. Silakan. Ini sebenarnya sama rujukan kita, cuma kitanya aja mungkin saling ego ya, saling nggak terima. Silakan. Bagaimana keterhubungan yang diperintahkan? Oke, saya jelaskan. Saya jelaskan bagaimana Ini malah selama ini mau nanya sama siapa nih? Sama Agamon apa Bang Muharor nih? Enggak boleh saya jelaskan dulu. Karena kita ini udah salah Saya jelaskan miskomunikasi dulu sebenarnya. bagaimana Tuhan terhubung kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kita Enggak, udah sholat paham kepada itu Allah. agama. Gini saya jelaskan. Iya paham agama. Maksudnya kalau kita selalu mengingat pasti takut dan tunduk gitu atas perintahnya, Iya, atas makanya. apa yang dilarangnya. Karena kita Ini selalu mengingat. Anda minta maksud saya begini. penjelasan atau Anda yang mau menjelaskan begitu loh. Begini Agamon, dari tadi kan ini kita rujukannya Allah itu sholat gitu kan. Jadi apakah bisa makhluk ini menerka-nerka terhubungnya Allah kepada Nabi itu yang bagaimana? Karena dari Bisa. tadi yang saya lihat mereka menyamakan Bisa. dengan makhluk gitu. Bisa, saya bisa Kalau jelaskan. bisa ya silakan, nggak masalah. Oke, makanya mau saya jelaskan keterhubungan Allah kepada Nabi Muhammad. Seperti kita ketahui, Allah memberikan ajarannya atau memberikan tanda-tandanya kepada Nabi Muhammad. Itulah bentuk keterhubungan, memberikan ajaran kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bingung, diberikan ayat ini. Nabi Muhammad ini turun ayat ini. Bukan Itulah bentuk begitu keterhubungan. Agamon, mohon maaf.
maksudnya mereka ya, sholat ini yang sama, yang gerakan nunggang-nungging ini sama enggak yang kamu Allahu Akbar. artikan dalam Allah itu? Sholat dalam Itu Al-Quran yang dari tadi bukan permasalahannya. nungging, Bang. Gini. Jadi menurut Kang Amung ini bagaimana sholat yang sebenarnya menurut Kang Amung nanya? Nah, itu mereka permasalahkannya. Makanya Tadi itu yang mau saya saya lihat. jelaskan. Makanya mau saya jelaskan, kalian dengerin ya. Ya, Jangan biar dulu nggak mutar-mutar. Ayo dah silakan. Silakan. Silakan Mon. Silakan Mon. Gini, ada kata inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu timbul di dalam benak saya timbul pertanyaan. Lalu apakah orang-orang yang udah punya pondok itu tidak sholat? Sudah pasti dikatakan dia itu sholat gerakan, tapi kenapa masih melakukan perbuatan keji kayak merkosa, kayak kayak korupsi. Lalu contohnya di setiap Nah, hari. kalau begitu Bang, jangan menyalahkan sholat. Sabar dulu biar agama selesaikan. Muharrar, sabar dulu lah. Iya, Ustadz Muharrar, sabar dulu ya. Sudah. Makanya gitu kan, umur boleh bertambah tapi ilmu juga bertambah lah. Gitu loh. Come on. Gini, lalu pertanyaannya, apakah orang yang sholat gerakan itu sudah pasti terhindar dari perbuatan keji dan mungkar? Saya yakin jika kalian mau jujur, ada di kolom kalian, dia tuh rajin sholat, dia tuh sering sholat 5 waktu sampai apalagi sampai jemaah, tapi dia masih marah-marah. Itu perbuatan keji loh, marah-marah sama anaknya, entah itu melakukan perbuatan keji yang lain, itu sudah pasti kalian coba. Saya tidak mau mereka-reka, kalian pikir-pikir ada nggak yang seperti itu, rajin sholat, sholat jemaah, tapi masih melakukan perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya, dia tuh kan sudah sholat, kenapa masih perbuatan keji dan mungkar? Lalu dijawab sama, dijawab sama orangnya, Allahu Akbar. Lalu dijawab sama orang yang sholat itu. Lah, memang orang yang melakukan gerakan sholat itu kan nggak mungkin melakukan perbuatan keji dan mungkar karena dia itu lagi sholat. Pertanyaan saya, apakah sanggup dia itu sholat setiap menit, setiap 1 jam sekali, setiap setengah jam sekali? Kan nggak mungkin. Yang dipermasalahkan itu dia itu salah memaknai sholat gitu loh. Tapi jika sholat itu dimaknai inna sholata, sesungguhnya keterhubungan, bukan sholat. Inna sholata, sesungguhnya keterhubungan akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jika kalian itu selalu terhubung kepada apapun, kalian terhubung kepada polisi, kalian terhubung kepada aturan, kalian terhubung khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Melalui Al-Quran, kepada polisi melalui apa? Kepada undang-undang, kepada sosial melalui apa? Melalui aturan-aturan yang ada di daerah itu. Maka kecil kemungkinan itu kalian akan melakukan perbuatan keji dan mungkar. Itu makna sholat yang sebenarnya. Lanjut. Gantian mon. Gini loh. Kalau sholat itu tidak dimaknai dengan keterhubungan, makna apa yang paling dekat untuk menjelaskan kepada kalian manusia bahwa Tuhan dengan hambanya itu tidak pernah terpisah? Ketika Anda merasa terpisah, lalu Anda sering bertanya, Tuhan di mana? Tuhan apa? Padahal Allah sendiri mendeklarasikan dirinya dia lebih dekat daripada ulat lehermu. Itu artinya bahwa hidupmu dan hidup Tuhan itu saling menyatu. Jadi Allah tidak gitu ingin kan, kalian terpisah dengan. Kalau gitu semua nggak rame dunia ini bang. Kalau semua manusia gitu. Iya sebentar. Sebentar Bang Bahlul. Saya kan di sini kan pengen lebih jelas lah penjelasannya mengenai bab sholat ini. Kita tadi tuh fokus lah supaya kita mendapat penerangan, penjelasan yang memang sholat itu apa sih gitu loh. Yang Ada poin gitu bang ya. Nah, ada poinnya buat kita gitu Bang Bahlul. Oke, nanti pertanyaan Bang Bahlul nanti akan ke sana nanti kenanya.
nggak apa-apa. Dia mau bilang apapun nggak apa-apa. Iya, Enggak, aman, fokus ke aman. sholat Enggak, dulu. aman di sini aman semua. Maksud saya gini, Lah iya makanya saya Lanjut Bang bertanya. Ciwong, pertanyaannya buat Bang Bahlul, Bang Ciwong, Bang Kaya ini jangan ngomong dulu, biar enak. Bang Ciwong, lanjut Bang Ciwong. ya. Ulangin Bang Ciwong. Jadi gini, kita supaya sholat ini kan terasa buat diri lah. Buat diri kita ini kan terdiri dari lahir dan batin. Sebetulnya lahirnya itu yang nungging-nungging, itu lahiriah. Nah batinian itu seperti apa? Itu lebih enak, lebih jelas penjelasannya. Nah, seperti itu Bang Bahlul. Nanti jadi sholatnya itu kena gitu ke kita, terasa gitu loh. Ya, saya mengambil esensi sholat, bahwa sholat apa yang telah dikatakan teman-teman itu, bahwa sholat itu konektivitas, keterhubungan antara hamba dengan Tuhannya. Nah, masalahnya kan kita mempersempit makna sholat itu, bahwa sholat itu harus dimaknai dengan katanya nunggang-nungging, bangun dari sujud, kemudian i'tidal, itu kan. Padahal sholat mayit itu tidak pakai ruku, tidak pakai sujud, tapi tetap dinamakan sholat. Bahkan di Al-Quran itu ada narasi burung juga sholat, orang kafir sholat. Lalu apa spesialnya sholat? Oke, berarti gini Bang Bahlul. Kita ambil sholat ini dari akar kata apa? Sehingga menjadi kalimat sholat, bentuk jamaknya sholawatan. Menurut Bang Bahlul, akar kata sholat ini apa? Supaya kita jelas dulu nih. Akar kata dalam bahasa Arab atau arti akar katanya? Semuanya, kalau bisa biar jelas. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan Pikachu tadi. Bahwa sholat itu ya keterhubungan, bukan dari nama rahmat. Dari akar kata apa tuh terhubungnya? Sila kalau Sila. Nah, kalau solunya apa? Solu sudah jamak. Sudah jamak. Itu maknanya beda apa sama? Ya, jamak sama mufrad. Ya sama berarti ya. Satu apa dua orang gitu aja sih. Oke, berarti dari sholat itu supaya kita pas mengerjakan sholat itu kita ingat nih, sholat itu dari akar kata sila atau sholah ya, dengan pemaknaan terhubung. Nah, maksud terhubungnya ini apa nih? Kepada Tuhannya, sedangkan kita kan Tuhannya kan laisa lah, nggak bisa kita nggak akan terjangkau. Nah, maksudnya gimana nih supaya lebih jelas gitu? Terhubung itu Barusan sudah lebih simpelnya. Keterhubungan lewat aturan Al-Quran, Pak Jiwon. Allah. Iya, cuma ini agamon yang ini agamon maksud kalau agamon saya udah paham agamon. Cuman yang ini yang lain ini masih bertanya gitu. Ini supaya jelas saja. Keterhubungan itu layaknya kita punya HP, itu harus ada sinyalnya untuk sampai pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh yang punya pesan kan. Bahwa memaknai keterkaitan antara satu sama lain sehingga terhubung itu, makanya perlu perantara namanya sholat. Jadi sholat itu bisa saja dengan cara mengingat. Intinya sebenarnya pada ingat. Bahwa ketika Anda teringat, Anda pasti terkait gitu. Oke. Berarti kita sholat itu bukan ingat loh. Sholat itu bukan ingat bagi aku tuh. Ya terserah lah mau. Permintaan loh. Permintaan ya, bisa diartikan doa gitu. Berterima kasih sama Tuhan tuh. Iya. Jadi sholat itu bagian daripada kita terhubung dengan Tuhan. Makanya kata agama harus sholat terus 24 jam. Kenapa? Biar kita ini nggak melakukan dosa gitu. Hal-hal yang dilarang gitu. Oke. Nah, saya sederhanakan aja. Ya, Bang Kaya, saya sederhanakan aja ya dari penerangan ini semua ya. Bahwa kita ini manusia ini kan terdiri lahir dan batin. Nah, pantas kita diperintah sholat nih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana perintahnya itu? Adanya di Al-Quran atau aturan atau hukum. Nah, kita melaksanakan atas perintahnya di situ di Al-Quran itu bahwa kita ini ada lahir dan batin. Lahiriahnya itu nunggang-nungging, batiniahnya semua yang ada perintah di Al-Quran itulah batiniah, itulah yang harus kita laksanakan juga. Contoh, ketika kita dilarang berzina itu sama dengan sholat. Ketika kita sedang berkorupsi itu juga sama dengan sholat karena terhubung. Itu maksudnya. Yang dimaksud agama itu ini ringkasan dari yang tadi. Itulah makna terhubungnya. Jadi lahir batinnya kena. Orang yang sholat
Gitu maksudnya ya, lahir batinnya itu kena. Masih melakukan hal-hal keji dan mungkar itu. Contoh ya. Karena dia nggak memaknai sholat itu hanya sekedar kewajiban. Nah di situ maknanya orang-orang awam, kata ya, orang-orang awam sholat itu hanya nungging-nunggingnya itulah yang nggak bagusnya gitu loh. Tetapi dia tidak mengimplementasikan Bang Kaya, di keterhubungan itu gitu loh. Betul, iya betul Bang Kaya. Maksudnya gini loh, sholat ini kan di waktu-waktu di antara lohor dan asar itu kan ada jeda waktu 3 jam lah ya. Nah, ketika kita sholat, periksa tuh 3 jam tersebut apakah ada perbuatan keji dan mungkar, karena kan tujuan sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, ketika di sholat asar kita ingat kembali lagi ke lohor tuh, apakah ada nih perbuatan ucapan saya yang menyakiti, yang merendahkan, yang segala macam perbuatan keji, perbuatan mungkar gitu. Itu maksud terhubungnya. Seperti itu Bang Kaya. Itu yang harus diingat itu. Sedikit penambahan. Terhubungnya antara makhluk dan sang pencipta, perantaranya sholat. Ya, salah satu. Gitu kah kira-kira? Ya betul. Oke, salah satunya seperti itu. Sebentar. Ayatnya kan begini tuh. Hidup moderator. Bang Barul, minta waktunya Bang Barul. Gitu, mereka kalian ini sebenarnya terfokus kepada saya mengatakan sholat ini bukan sholat nunggang-nungging, bukan. Sebenarnya segini ya, mau saya buka ya, biar kalian paham. Manusia ini kan, al-insanu ma'al khoto' wan nisyan. Manusia ini bersama salah dan lupa, ingat. Salah dan lupa. Jadi, untuk supaya kita tidak lupa makna sholat itu apa, maka disyariatkanlah 5 waktu itu. Begitu loh. Tapi makna sebenarnya sholat itu keterhubungan. Maka jika kalian terus, jika kalian udah dididik dari kecil disuruh sholat, maka kalian itu akan ingat nih dalam otak kalian, nanti waktunya perintah Tuhan. Oh, perintah Tuhan, lalu mengakar tuh, perintah Tuhan begini, perintah Tuhan begini, perintah Tuhan begini, larangan Tuhan begini, larangan Tuhan begini. Begini loh, saya sebenarnya mau ngejelasin. Cuman kalian ini terfokusnya karena sudah ketrigger dikatakan nunggang-nungging itu, terfokusnya kepada kayaknya menghina gitu loh. Padahal enggak. Itu dia Bang Agamon, saya jelasin di sini. Kan, aku bukan menghina, Bang. Bahasamu itu kan ngomong gitu tadi, kan aku nerusin aja, Mon. Hanya bahasa syariat aja, karena ada gerakan. Saya bilang miskomunikasi. Semua itu miskomunikasi. Sebenarnya ujungnya sama. Sedangkan ingat kepada Allah itu kapan saja. Dalam Al-Quran diberitahu watur rabbaka katsira wasabbih bil asyi wal ibkar. Ingatlah kamu kepada Allah baik waktu pagi dan sore. Ini kalau ingat itu setiap hari. Tapi kalau sholat ada waktu yang tertentu. Bukannya orang sholat itu tidak ingat kepada Allah, justru dengan sholat itu kita lebih ingat kepada Allah. Bentukan orang tua begini ya. Kang Rijal. Sabar Jadi sebentar ya, ini berarti ini jelas lah ya, sholat itu secara lahir batin di manusia itu, sholat itu ya kita di waktu-waktu, dan itu tujuan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar secara fisiknya, secara lahirnya, secara batiniahnya. Kita ingat dengan perintah dan larangannya tuh. Diingat tuh perintah larangannya dari pagi sampai malam itu. Apa aja yang sudah kita perbuat. Kalau ada kesalahan yang minta maaf. Penghubung tuh. Nah, ini maknanya terhubung nih namanya gitu loh. Mana perintahnya, mana larangannya. Itu sebenarnya makelirnya. Kalau udah begitu, udah kusuk namanya sholat. Nah, tuh. Nah, jangan nunggu lagi nih, makanya nih nunggu ini dia dari tadi nih dilihatin nih. Bentar. Yang kalian ketahui husu itu apa sih? Coba. Ya tadi siapa yang bilang husu? Husu itu artinya apa sih? Ya udah, sebentar dulu. Ini udah clear dulu ya, sholat dulu udah clear lah. Ini nanti sholatnya melebar lagi nih. Udah clear ya. Sholat ya, ada nih husu nih. Husu. Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nah, itu orang-orang husu. Terus alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi husu itu bukan hanya dalam sholat, Bang. Kalau dilihat ini
Ya, dilihat dengan ayat ini. Wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin. Sesungguhnya salat itu berat kata Allah, illa 'alal khoshiin, kecuali orang yang khusyuk. Siapa yang orang khusyuk itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang menyangka dirinya itu akan menjumpai Allah. Jadi salat khusyuk di situ bukan hanya dalam salat. Begitu. Coba cerna pertanyaan saya. Cerna pertanyaan saya. Khusyuk itu artinya apa? Secara bahasa itu artinya apa khusyuk? Lah ya itu alladzina yadunnun. Orang-orang yang menyangka dirinya itu akan menjumpai Allah. Mana khusyuk saudaraku, fokus. Fokus itu fokus. Jadi fokus kepada sesuatu. Salah. Khusyuk itu bukan fokus, salah. Khusyuk itu dari akar khosa'a, itu tunduk dan patuh. Pak Muharor bukan untuk Bagaimana kita salat? Maka kalian itu kalau mau sholat memang harus khusyuk. Kita tunduk dan patuh Jika sudah. kalian terhubung, memang kalian harus tunduk dan patuh kepada aturan-aturannya, bukan Coba di dalam Al-Quran. Baca bang dalam Al-Quran, innaha lakabiratun. Sesungguhnya sholat itu berat kata Allah, illa 'alal khoshiin, kecuali orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang-orang yang menyangka dirinya akan menjumpai Tuhan. Jadi ketika mau sholat misalkan sebelum waktu sholat masuk ada di tengah sawah, kita ingat sebentar lagi akan menjumpai Allah. Itu ingat bang. Jadi ingat kepada Allah itu tidak terbatas. Kapan saja begitu. Berarti orang khusyuk itu orang ingat. Makanya pertanyaan saya khusyuk dalam bahasa Arab lalu diterjemahkan kepada Indonesia itu apa? Jangan tiba-tiba kamu jelaskan tapi kamu nggak paham. Nah, itu khusyuk dalam sholat maksudnya itu alladzina yadunnuna annahum Allahu Akbar. Itu udah jelas orang yang menyangka dirinya akan menjumpai Tuhannya. Begitu. Misalnya mau sholat subuh nanti malam Ini gara-gara channel sama Laksana nih. Gubrak channel. Bang Muharor, Agamon, Bang Muharor ini mengatakan khusyuk itu artinya orang yang mengingat Allah. Udah itu kesimpulannya tuh dari ayat itu. Nah, gimana menurut Bang Agamon? Makanya bang, coba abang cek di dalam apa namanya makna kata, akar katanya apa. Khusyuk ini dari akar kata apa, artinya apa? Contohnya seperti sholat. Sholat ini akar katanya apa, artinya apa? Kayak jannah. Jannah ini akar katanya apa, artinya apa? Jangan tiba-tiba nggak paham akar kata dan maknanya, tiba-tiba dijabarkan begitu loh. Allahu Akbar. Ya udah coba kau jabarkan biar Bang Muharor. Sampai gimana itu? Khusyuk itu gimana? Coba. Khusyuk itu bagaimana? Nah, mohon itu lihat Bang Rija tuh khusyuk lagi tidur tuh, khusyuk itu baru. Nah, itu khusyuk. Itu bukan khusyuk. Makanya gini, khusyuk itu bukan apa namanya, bukan fokus, bukan. Banyak orang yang mengatakan sholat kamu secara khusyuk. Menurut sampean itu apa? Gini. Coba terangkan. Makanya saya jelaskan, jangan dipotong dulu. Bang Muharor diam dulu, Bang Muharor mute dulu Bang Muharor biar Agamon menjelaskan khusyuk Gini loh, menurut dia dalam arti. khusyuk itu kalau secara bahasa itu dari akar katanya khosa'a yang bermakna tunduk atau patuh gitu loh. Orang sholat kan patuh bang. Allahu Akbar. Iya, khusyuk itu kan patuh. Orang sholat dia Pahamin dulu Bang Muharor, biarin dulu aja Bang Muharor. Biarin dulu Bang Muharor. Nanti kalau nggak sepaham sama Bang Muharor dikasih kesempatan. Si Kaya nanti saya suruh mute, oke? Aku mute. Oke, lanjut. Makanya ya kalau mau diskusi atau mau mencari pemahaman, tanggalkan dulu itu bajumu gitu loh. Terima, jangan jadi orang kafir. Terima atau lanjut aja. Kita bahas khusyuk, fokus ke khusyuk. Makanya khusyuk itu dari akar kata khosa'a yang bermakna tunduk atau patuh. Jadi jika ada narasi sholatlah kalian secara khusyuk, itu terhubunglah kalian secara tunduk dan patuh terhadap apa yang kalian hubungi. Yaitu apa? Tuhan. Tunduk dan patuh kepada apa? Kepada aturan-aturan Tuhan.
Begitu, maka jika khusyuk itu diartikan kepada fokus dan sholat gerakan, saya tanya, jawab dengan jujur, siapa di sini yang sholatnya fokus dan tidak ingat apa-apa? Dia itu mati, kelengar atau gimana? Lanjut. Gimana? Ada orang sholat kayak gitu, Muan. Orang mulai awal sholat mulai Allahu Akbar, di hatinya sudah berangan-angan Allah Maha Agung, kita ini kecil tidak ada apa-apa, itu sudah koneksi dengan Allah, Bang. Begitu. Mulai takbiratul ihram sampai akhir semuanya itu sudah koneksi dengan Tuhan. Gitu. Jadi wajar sholat itu dikatakan zikir, kata Allah. Wa aqimis sholat lidzikri, wajar. Tapi kalau zikir bukan dikatakan sholat, tapi kalau sholat itu sudah pasti zikir. Begitu. Oke, tadi Pikachu membawakan hadis bahwasanya Bukan hadis Rasulullah Al-Quran itu. mempercepat tadi Rasulullah membawakan hadis Rasulullah mempercepat gerakan sholatnya karena mendengar tangisan anak kecil. Nah, apakah Rasulullah itu tidak khusyuk sholatnya? Kita ini loh, Bang, berusaha untuk khusyuk. Kita jangan kita, kamu aja. Kan begitu. Enggak, jawab dengan jujur dulu. Yang Rasulullah namanya manusia, mempercepat yang namanya manusia itu pasti ingat, tapi tetap usaha ingat kepada Allah. Kan begitu. Usaha bagaimana caranya kita bertemu dengan Allah. Begitu. Udah masalah khusyuk selesai sih kalian ini, aduh. Nah, ini yang Gabon menyampaikan dengan makna kata. Salah satu makna kata khasa tadi itu adalah tenang. Jadi tunduk, patuh, tenang. Nah, ketenangan ini memang juga membuat orang akan fokus. Ketenangan. Jadi salah satu makna adalah tenang. Jadi pada saat posisi tenang, dia akan fokus. Nah, seperti itu maksud kenapa harus fokus. Tentu fokus membaca surat-surat supaya dia kan akan membaca berbagai surah, saudaraku Agamon. Jadi Oke. Berarti gini ya, khusyuk itu bisa dimaknai kan tadi maknanya kan ada bisa dibilang tunduk, patuh dan cocok logikan saja tentang itu fokus, cocok logikan saja. Tapi di situ komprehensif menjelaskan tentang tunduk dan patuh. Tenang, lalu cocok logikan aja kepada fokus. Ya nggak apa-apa, semua kalau dicocok logikan memang cocok. Sendal dicocok logikan kepada apa cocok. Enggak. Begini Bang Rahman. Ini kan maknanya kan tadi kan khusyuk ini kan bisa dikatakan satu tenang, yang dua bisa tunduk, patuh kan gitu. Iya. Nah kan sebenarnya sama aja kalau kita larikan ke Al-Quran bahwa kita tuh harus fokus. Dan gini saya perlebar kita main di istilah aja nanti. Apapun yang mau ditafsiri tentang makna khusyuk itu sebenarnya itu Anda sedang mempersempit makna khusyuk itu dalam pada praktek ritual yang kata Agamon jendat-jendit tadi. Padahal Al-Quran sendiri mengatakan celakalah orang-orang yang sholat. Tuh. Terus kan bagaimana orang yang sholat? Jangan kata ayat, Kang. Sebentar, ada ayat lanjutan. Biar saya gandengkan nanti, jangan dipotong dulu. Celaka kan, mau khusyuk tidak khusyuk, kalian celaka. Tapi saya mau menggandengkan dengan posisi khusyuk itu bahwa khusyuknya sholat itu tidak atau jangan dipersempit pada kalian fokus ketika menghadap Allah. Di ayat itu menerangkan kamu sholat tapi celaka, yaitu siapa? Orang yang berbuat riya. Artinya riya, ketika Anda tidak riya, itu juga bagian dari kalian supaya tidak celaka di dalam sholat. Dan yang lebih penting lagi adalah ketika tetanggamu kelaparan, terlilit hutang, kamu enggan memberi bantuan, itu bagian kamu merusak kekhusyuan sholat. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un.
Bahkan di ayat pertama lebih kejam lagi, kalian dianggap mendustakan agama. Salah. Jadi Orang yang sholat jika di sampingnya apa lanjutannya? Nah, itulah yang harus kita pahami, mana perintah mana larangannya di dalam sholat tersebut, supaya kita tidak termasuk orang yang lalai atau orang yang lupa, biar kita tidak termasuk Nah, saya pawailul. gini loh, khususnya itu jangan dimaknai ketika melaksanakan sholat. Makanya ketika melaksanakan sholat, Iya, menurut Bang Bahlul itu begini, berarti menurut Bang Bahlul ini khusus itu haruslah kena lahir batin lah, kayak tadi lah di iya, dalam di luar maupun di dalam sholat. Iya, lahir batin lah sebutlah. Ya, itu loh maksudnya. Karena di luar Globalnya sholat pun seperti sebenarnya itu. hakikatnya kamu sedang sholat, yaitu dengan mengingat Allah. Ada dalilnya saudaraku Bahrul, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, Innahu lakabiratun ilal hasiin. Jadi ada juga dalil bahwa jadikan sholat dan sabar itu sebagai penolongmu itu sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, dalilnya juga ada. Jadi ya Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din juga ada. Kita gabungkan sajalah supaya tidak terjadi pertentangan. Begitu aja. Itu Oh iya, makanya saya ngambil tadi ketiga makna dari khusyuk tersebut, yaitu tunduk, patuh, tenang atau fokus. Nggak masalah sebenarnya, yang penting kita tidak melanggar aturan aja, itu intinya. Biar tidak pawailul lil musholin, well di situ neraka well. Begitu Bang Chan. Lanjut Bang Chan. Gitu. Oke, jadi kesimpulannya Berarti satu lagi nih sudah ada. putus ya. Oh iya, luar Apalagi tuh, biasa. siapa lagi tuh? Mantap. Ada lagi nih. Bang Lanun? Ini ada satu Gimana, ayat Bang lagi Lanun? nih. Ya, saya sepakat dengan kata Bang Bang Lanun. Muhar, ya, bahwa sholat Iya. apa tadi? Kembali ke sholat lagi. Ya, sholat. Bang Lanun, sholat. Gimana Bang